Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Widyaningrum dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020 dari lokal B dengan NIM 20010302017. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah mantik dengan dosen pengampu Bapak Ridatullah Asyabani MAG. Pada soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi mantik ini bisa disebut juga dengan logika, yang berarti pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran. Nah, ilmu mantik ini adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang undang-undang berpikir agar kita tuh terhindar dari kesalahan dalam berpikir. Nah, undang-undang yang dimaksud di sini bukan hanya menuntun kita bagaimana kita berpikir, tetapi juga untuk menuntun kita bagaimana sih cara berpikir yang benar agar terhindar dari kesalahan berpikir. Dan bagaimana sih cara kita berpikir dengan benar sehingga mendekati kepada kesimpulan yang benar. Nah, ilmu mantik ini bisa disebut juga dengan ilmu pengetahuan, karena dengan mempelajari ilmu mantik, kita sama saja juga dengan mempelajari ilmu pasti. Nah, orang-orang barat itu telah menjadikan ilmu mantik ini semakin luas cakupannya. Jelas juga sistematikanya dan objeknya. Nah, mereka mempunyai kelebihan dalam mempergunakan ilmu mantik ini pada ilmu-ilmu modern. Dilihat juga dari hasil yang ditinjau dari segi ilmiah telah membuahkan banyak hasil yang bermanfaat dari ilmu mantik ini. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Jadi dilalah ini biasa disebut dengan indikator ataupun petunjuk. Nah, jadi dilalah ini adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Contohnya aja seperti adanya sinar matahari, maka menunjukkan adanya si matahari tersebut. Jadi di sini si sinar matahari itu ialah sebagai dilalah, disebut sebagai dilalah. Selanjutnya lafaz, yang mana lafaz ini berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai kata. Sesuatu yang kita ucapkan bukan berupa huruf, namun gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Nah, itu disebut dengan lafaz. Kemudian ta'rif. Nah, ta'rif di sini penjelasan tentang sesuatu yang majhul atau yang belum jelas lewat perantara konsep-konsep yang mana dengan mengetahuinya maka akan melahirkan pengetahuan yang baru. Itu. Selanjutnya qadiyah. Nah, qadiyah ini adalah suatu perkataan yang bisa kita pahami, namun masih mengandung antara benar dan salah. Jadi belum pasti apakah perkataan itu benar atau salah. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan istidlal dan berikan contohnya. Jadi istidlal ini berasal dari dari bahasa Arab yang akar katanya yaitu dal, yang berarti mengambil dalil atau kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada. Nah, sedangkan dalil itu sendiri berarti petunjuk. Istidlal ini berarti mengambil petunjuk yang digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Contohnya, besi adalah logam dan tiap-tiap logam itu cepat menghantarkan panas. Jadi bisa disimpulkan bahwa besi itu adalah suatu bahan yang cepat menghantarkan panas. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan kias dan apa manfaatnya dan berikan contohnya. Jadi kias ini merupakan rangkaian dari beberapa qadiyah yang mana jika kita menerimanya maka kita juga bisa menarik kesimpulan darinya. Contoh manfaat kias yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan yang benar dari dua permasalahan. Contohnya, arak itu memabukkan dan sesuatu yang memabukkan itu haram. Maka kesimpulannya arak ini dikategorikan sebagai barang haram. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, yang mana artinya apa yang kalian pahami dengan kias iqtirani dan kias istisnai. Jadi kias
Iqtirani ini adalah kias yang kedua mukaddimahnya itu mengandung bahan natijah atau kesimpulan, yang mana dari bahan tersebut kita bisa membentuk kesimpulan yang sebenarnya. Contohnya saja nih, kunci itu besi. Nah, setiap besi akan memuai jika dipanaskan, maka kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Nah, kemudian kias istisnai. Nah, kias istisnai ini adalah kias yang menunjukkan adanya kesimpulan dengan jelas. Artinya dari kias itu sendiri kita bisa tahu kesimpulannya dengan jelas gitu. Contohnya, apabila hari menunjukkan siang, pastilah matahari itu terbit. Nah, jika matahari tidak terbit, tentulah hari itu tidak menunjukkan siang hari. Selanjutnya yang keenam yaitu apa yang kalian ketahui tentang lawahikul qiyas dan al-istiqra'i. Jadi lawahikul qiyas ini yaitu bentuk-bentuk qiyas atau pembagian-pembagian qiyas. Nah, sedangkan al-istiqra'i ini yaitu bagian dari jenis-jenis qiyas. Contohnya, kerbau jika makan maka rahangnya bergerak. Adapun monyet jika makan maka rahangnya bergerak. Kemudian kambing jika makan maka rahangnya bergerak. Nah, dari situ dapat disimpulkan kambing, monyet, dan kambing itu kan hewan. Nah, bisa disimpulkan bahwa hewan jika makan maka rahangnya akan bergerak. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 7, pertanyaannya, jelaskan at-tamasil dan al-burhan dan apa fungsi keduanya. Jadi at-tamasil ini yaitu menetapkan hukum suatu bagian kepada bagian yang lainnya karena ada kesamaan di antara keduanya. Contohnya, kamar dengan luak itu sama, dan dalam hal kesamaan mereka itu sama-sama memabukkan. Kemudian al-burhan. Nah, al-burhan ini kias yang tersusun dari muqaddimah yang yakin untuk menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan atau kesimpulan itu tidak diragukan. Contohnya, 4 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian fungsi dari keduanya ini yaitu kita bisa menetapkan atau menarik kesimpulan itu dengan mudah dan kesimpulannya itu valid. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.